kita bahas bersama segala problema hanya ada di Markombur. Ya, selamat sore, selamat bertemu kembali dengan kami kepada seluruh pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi, kami cintai. Dimanapun kita berada, prinsipnya satu hati, satu rasa, yaitu Indonesia NKRI adalah tujuan utama daripada materi kita. Satu bingkai namanya Markombur. Hari ini tema kita mewujudkan sekolah berwawasan lingkungan dan berprestasi. Markombur, silakan. Kita pecahkan masalah, kita bercerita apa aja, tapi yang jelasnya berwawasan, kita bahas bersama, tapi yang jelasnya harus menciptakan solusi tanpa propaganda, tanpa pepercahan. Yang jelasnya kata orang Delhi bilang kalau manggis katakan manggis, Cakep. manggis tetak si batang jati. Cakep. Saya ditemani seorang wanita yang manis, sudahlah manis, baik pula hati. Siapa dia tak lain tak bukan adalah Ajifa Jahrianis alias Zizi. Iya Bang Munir, halo apa kabar Bang Munir, sehat Halo ya? adikku yang baik hati, sehat walafiat. Alhamdulillah, Subhanallah. masih semangat ya puasanya pasti ya, harus baik. wajib. Dan tentunya juga kita mau nyapa pemirsa di rumah, halo apa kabar Anda, senang sekali hari ini saya Zizi ya, bisa menemani Bang Munir kembali di Menelai Bukan di Markombur. Dan hari ini tadi sudah dispilkan oleh Bang Munir terkait dengan topik kita yaitu mewujudkan sekolah berwawasan lingkungan dan berprestasi. Nah kalau ngomongin soal sekolah adalah tempat yang memang sebagai tempat informal dalam proses belajar mengajar, mendidik dan dibimbing yang dilaksanakan oleh para guru dan tentunya ini diimplementasikan kepada para siswa. Nah selain dari proses tempat belajar mengajar, tapi sekolah juga harus punya lingkungan yang asri, menyenangkan, dan bisa menciptakan generasi-generasi unggul yang berprestasi ya. Nah kira-kira gimana nih untuk menciptakan, wujudkan sekolah berwawasan lingkungan dan berprestasi, dan tentunya sudah kita hadirkan narasumber yang bisa menjawab pertanyaan terkait topik kita pada hari ini. Ada siapa Bang Munir? Silakan perkenalkan. Tentu sebelum saya perkenalkan juga kepada pemirsa di rumah yang ingin interaktif, yang ingin sama nimbrung bersama acara Markombur ini, silakan hubungi kami ke 0811 6100 386. Sekali lagi ke 0811 6100 386. Tentu hadir bersama kita, kami tidak menghadirkan yang sembarang, tapi kami menghadirkan memang pakar-pakarnya yang kompetensi untuk menjawabnya sudah kita yakini. Betul. Tidak lain tidak bukan adalah ayahanda atau sahabat saya atau juga abang daku, yaitu Dr. Haji Burhanuddin Harahap, SAG MPD. Ini merupakan kepala sekolah Man Serdang Bedagi. Inilah kata orang tahu, gulama batang gulama jangan tebang si batang timur. Cakep. Memang abang kita ini klasifikasinya ulama, tapi bisa juga mengupas bagian-bagian yang sifatnya umum. Ini dia. Satu lagi tidak lain tidak bukan adalah ibunda kami Dr. Anda Hadza Fauzia Rosmini MMPD. Ini merupakan kepala sekolah berprestasi, ini luar biasa. Memang pakar-pakarnya, orang-orangnya berkompetensi untuk semua menjawab. Berbicara masalah wawasan apalagi menyangkut lingkungan. Setelah dikaitkan pula dengan prestasi, ini bukan hal yang gampang. Tapi dia akan sempurna kalau memang yang menjawab itu adalah para ahlinya. Itu dia. Setuju sekali Bang Munir. Dan ya tentunya kita juga pastinya mengundang pemirsa di rumah untuk jangan lupa ya untuk bisa telepon interaktif kita di 0811 6100 386 yang seperti sudah diinformasikan oleh Bang Munir. Tapi sebelum kita memberikan kesempatan untuk pemirsa, pastinya kita duluan lah Bang Munir. Tentulah. Harus ya. Masa pula pemirsa duluan, ya kita harus duluan. Ya makanya jangan nanti pemirsa duluan yang nanya, habis pertanyaan betul. kita ya Bang Munir ya. Baik Bang Munir, silakan. kita langsung saja membahas terkait dengan topik menarik kita yang
yang sekali lagi saya informasikan terkait dengan mewujudkan sekolah berwawasan lingkungan dan berprestasi. Dan ini pertanyaan pertama akan saya alamatkan kepada Pak Burhan terlebih dahulu. Pak, izin Pak, seperti apa kategori yang bisa dimaksudkan dalam sekolah berwawasan lingkungan dan berprestasi ini? Silakan Pak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ibu Gigi ini merupakan harapan bangsa Indonesia. Jadi sekolah yang menciptakan yang baik lingkungannya dan baik pula prestasinya. Caranya sebenarnya sederhana, Bu Gigi. Seperti apa Pak? Iya, pertama harus ada kebersamaan di sekolah itu. Ya, kalau hanya kita membahas lingkungan gampang saja itu, misalnya ya bikin bunga, bikin tata, diambil pertamanan, pasti sukses. Betul. Tetapi kebersamaan inilah, kepala sekolah, guru, murid, orang tua, pemerintah, ini harus kompak. Jangan saling tuding menuding. Kalau sudah nggak bagus katanya sekolah itu, ini nggak ada lingkungannya, nggak ada prestasinya ini katanya. Tetapi setelah dikaji, yang 5 komponen ini ternyata jalan masing-masing. Jadi kompak itu. Yang kedua harus ikhlas semua, berjuang. Jangan sekarang ini berjuang dia untuk membuat wawasan sekolahnya, lingkungannya mantap, kemudian prestasinya harus hebat, tapi dia materialis, itu mungkin bisa enggak sesempurna yang kita harapkan. Saya 2 aja dulu saya kasih. Baik, masih ada lagi sepertinya ya. Masih banyak sekali. Ya. Intinya apapun itu, berhasil pun suatu tempat, jangan sekali menyatakan itu karena aku. Tapi kebersamaan, itu dia. Jadi sana tak perlu ada sosok individu, tapi marilah kebersamaan, itu yang paling utuh. Siap, luar biasa nih. Mantap sekali memang ya Pak Budiat. Memang suatu hal yang tidak bisa dilupakan, yang tidak bisa dilepaskan memang betul. Kalau tidak ada rasa kesatuan, rasa kebersamaan, apapun yang kita buat pasti pincang, nol hasilnya. Itu dia. Betul sekali Pak Moder. Silahkan ini ada Ibu Fauziah di sini yang tentunya juga adalah merupakan kepala sekolah berprestasi. Nah kalau tadi kita ngomongin soal keduanya ya terkait dengan wawasan lingkungan dan prestasi yang tadi kita sudah dapatkan jawabannya ada 2 hal, kekompakan dan juga ikhlas untuk berjuang. Nah kira-kira nih untuk goal sendiri nih sebagai kepala sekolah berprestasi ini gimana nih Bu? Gimana cara mendapatkannya kemarin? Kok bisa seperti ini? Silakan Ibu. Baik. Sebentar Bu, bingung juga awak. Kenapa dia gugatnya, macam mana cara mendapatkan yang mana? Ya mana tahu saya juga bisa kan. Udah Tapi tahu, saya nggak punya kuat cita-cita sekolah. yang sama nampaknya Pak. Iya ini Kita luar kan biasa juga ini. ingin memajukan generasi bangsa ya Ibu ya. Benar ya Bu ya. Siapa tahu walaupun tidak ada background. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terkait tadi lingkungan dan prestasi ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Harap tadi memang sangat benar ya. Dimulai semuanya pasti dari diri sendiri. Diri sendiri sebagai kepala sekolah itu tidak menjadi satu pribadi yang hebat ketika dia tidak bisa menyusun tim. Betul. Makanya di sekolah kita sendiri kita buat super tim, bukan Superman. Kalau kepala sekolah Superman itu nggak bisa jadi gitu ya. Jadi untuk kita bisa berprestasi itu memang yang pertama timnya kuat. Nah, kita harus melihat guru-guru kita kira-kira di bagian mana ya gitu ya. Ini di organisasinya di sini. Jadi kalau saya sendiri di sekolah, walaupun sebenarnya menurut undang-undang tidak ada wakil kepala sekolah di SD negeri, tapi kami buat koordinator. Koordinator ada yang untuk kurikulum, ada yang untuk sosial dan sebagainya. Jadi sebagai kepala sekolah kita hanya perlu rapat dengan tim kecil, lalu kita sampaikan program sekolah kita apa, SOP-nya, ya kan. Lalu kita lihat kasih bimbingan sama mereka. Setelah itu ya kita sendiri sebagai kepala sekolah, contoh misalnya untuk kedisiplinan, kami di sekolah punya pembiasaan. Itu setiap pagi kita akan ada baris dipimpin oleh guru piket. Ada 4 poin yang kami buat selalu ucapkan. Itu yang 4 ini setiap pagi anak-anak harus sebutkan. Yang pertama, Tuhan melihat malaikat mencatat. Baik. Itu kami buat di sekolah kami sendiri karena kami pikir dengan ada religiusnya semua, karena agama itu baik-baik saja ya, mau dia Islam, mau dia Kristen, termasuk di sekolah kita karena negeri itu campuran.
Nah, tapi ketika dia ingat dan tahu bagaimana sekolah itu dengan agamanya sendiri, insya Allah itu pasti berjalan bagus gitu. Yang kedua, kami buat kedisiplinan adalah kunci kesuksesan. Untuk disiplin sekolah, tentu kepala sekolahnya dulu gitu. Nah, kalau kita yang mengasih arahan, itu namanya keteladanan, tidak bisa dikatakan tapi bisa dicontohkan. Lalu kepala sekolah harus duluan datang, mau menyambut guru-guru dan siswa. Kalau pulang ya selalu belakangan pulang ketika ada tugas-tugas. Jadi dengan ini semua setelah dia bagus, anaknya juga berjalan. Jadi tim-tim untuk di luar itu ada kita berdayakan yang muda-muda, prestasi anak-anak. Jadi seorang kepala sekolah, kalau disebut berprestasi adalah prestasi anak dan guru. Tidak prestasi pribadi gitu. Walaupun memang di samping itu harus ada pribadi kita bagaimana begitu. Jadi itu kira-kira Bu, super timnya itu harus ya. Terus tuh disiplin pasti, kedisiplinan ada kunci kesuksesan. Guru-guru kita semalam gini, Bu, kalau namanya anak-anak ya bisa aja sebutnya Tuhan melihat malaikat mencatat. Tapi mereka kan nggak tahu implementasi. Saya bilang hari ini mereka hanya menghafal. Suatu saat dia duduk di jabatannya, dia pasti udah terngiang-ngiang bagaimana Tuhan melihat malaikat mencatat. Dimanapun dia berada, itu pasti Tuhan melihatnya, malaikat mencatat catatannya. Jadi dengan itu harapan kita anak-anak sekolah SD Negeri Percobaan khususnya adalah orang yang menurut ya baik, terus itu religius, dan itu tadi kerjasama dengan orang tua pasti seperti yang disampaikan Pak Arahap, orang tua, guru, pemerintah, dan siswa itu sendiri, itu satu kesatuan yang memang harus kuat supaya dia bisa jalan. Mungkin itu saja Ibu, Pak. Luar biasa. Iya, Bang Munir. Tuhan Melihat malaikat mencatat. Iya, Pak. Awak pun merinding bulu kuduk. Bukan main-main itu loh. Betul, Bang Munir. Untuk anak-anak dulu ya Pak ya. Artinya kenapa? Prinsipnya dimanapun kita berada, mau secara bersama atau Iya. sendiri, tetap Pasti diawasi ya, Tuhan Pak. mengawasi kita. Pasti. Dan dalam pengawasan itu ada administrasi malaikat mencatat. Betul. Jadi tak bisa lepas ya Iya, kan. Pak, iya. Nah, sekali, Bang. ada hal yang paling bahagia pula kurasa dapat ilmu awak. Apa tuh Bang Munir? Ini bukan Superman, ini super team. Nah, biar tahu kalau Superman individu iya, ya kan. kalau Superman Kalau bisa super jadi, team Pak. Iya. bersama-sama. Bersama-sama. Nah, inilah perlu. Jadi kita sebagai warga masyarakat Sumatera Utara, yang jelasnya satu pemahaman harus kita ambil kecerdasan di sini. Bahwasannya apapun itu tidak ada sukses kalau kita laksanakan individu per individu. Mari kita padukan rasa kesatuan tetap pada prinsip masa lalu kita, yaitu kegotong royongan paling utama. Ini dia, luar biasa. Betul sekali Bang Munir. Dan tentunya kita juga perlu korek ini Bang Munir, kira-kira untuk membangun komitmen di dalam sebuah lingkungan, apalagi kan kita nggak bisa individu ya Bu, harus super tim ya, kalau tadi Bu bilang super tim ini. Ini gimana nih untuk membangun komitmen dan sinergitas dari seluruh pihak yang ada di lingkungan sekolah ini Bu? Tentunya sulit gampang nggak sih Bu? Kira-kira gimana? Pasti ya Bu ya, itu semua ada proses ya. Yang pertama kita di setiap tahun akan mengundang orang tua murid untuk paguyuban kelas. Jadi di sekolah kita itu kenapa memang mundur ke belakang sedikit, percobaan hanya satu Sumatera Utara Bu ya. Se-Indonesia ada 20. Itu dulu di bawah naungan kementerian langsung. Lalu ada bedanya, kenapa? Di sekolah kita sendiri SD Negeri Percobaan itu ada akselerasi, hanya 5 tahun. Itu mulai 2001 dulunya begitu. Jadi di awalnya itu kita koordinasi dengan orang tua murid dulu, paguyuban kelas. Lalu di paguyuban kelas nanti saya sampaikan dengan guru-guru, apapun kegiatan kalian itu libatkan orang tua. Contoh, setiap 3 bulan kita mau ping kelas. Ketika indikator tidak tercapai dalam kelas, maka nanti gurunya akan membawa misalnya lingkungan gitu ya, bisa kota laut itu. Dia kerjasama dengan paguyuban menentukan ketua sekretaris bendahara di situ. Lalu guru hanya menyampaikan ini loh program kita bulan ini nggak selesai. Nanti setelah hari hanya itu mobil pariwisata udah siap, IO-nya udah siap. Jadi belajarnya itu betul-betul dengan orang yang pas, bukan gurunya yang ngajarkan misalnya tadi kelautan ya. Kita kan nggak paham gitu ya. Akan dicari oleh paguyuban kelas IO-nya di sana. Itu rapat dulu, baru gurunya komitmen. Harus berkomitmen, nggak bisa. Kalau dia cuman masuk, pulang, tapi jalannya Bapak Ibu, saya yang udah buat di sekolah ya, ketuk hatinya dulu. Karena banyak gurunya hanya jadi guru Pak. Jadi guru saja, misalnya masuk pulang dia nggak tahu apa yang dia sudah berikan gitu ya. Saya pernah bilang begini, Bapak Ibu, guru itu amanah dari Allah ya gitu ya. Gajinya 2 kali, contohnya ada gaji bulanan, ada gaji sertifikasi. Saya kalkulasikan Pak,
Ketika dia golongan 4 misalnya sudah sampai 12 juta ya, itu saya bagi 30. 30 berarti per hari kalian dapat 400. 400, ada hari Minggu, ada bidang studi yang lain. Kalian 1 jam pelajaran dibayar 100. Wajar nggak yang udah Bapak Ibu kasih pendidikan hari ini yang didapat anak-anak dengan gaji yang Bapak Ibu buat. Sedangkan di sana tukang korek, maaf yang korek paret itu masuk jam 8. Pulang nanti jam 5 hanya dapat sekitar 100 atau 85.000. Jadi kembali ke hati. Jadi ketika kita ketuk hati guru-guru ini, kita sampaikan uang itu bukan segalanya, tapi yang kita minta adalah keberkahan. Ketika itu disadari guru-guru, insya Allah bisa jadi kuat, Bu. Itu yang kita laksanakan di sekolah. Terima kasih. Luar biasa ya Bang Munir. Uang bukan segalanya, Iya, Pak. tapi Keberkahan, uang Pak. juga bagian keberkahan. Iya, pasti. Tentu pula yang jelasnya adalah merasakan milik bersama, merasakan bagian daripada keluarga bersama. Insya Allah nikmat rasanya bekerja sama dengan baik. Iya, Siapapun itu kita tidak pandang bulu lagi karena Iya, kita merasa udah keluarga. sama, Pak. Iya, satu sama Cuman lain. kami pesankan juga lah kepada orang tua siswa. Jangan mana tahu pula ada guru nanti marah sama siswanya atau kepada anak awak. Jangan awak datang-datang merampang-merampang. Tanyakan aja baik-baik. Nah, karena kena banyak sekarang salah paham. Dapat pula anak ibu digini-gini. Lalu emosi, lapor polisi. Jangan yo. Selesaikan musyawarah mufakatkan di sekolah. Jadi guru pun nyaman, semuanya nyaman, siswa awak pun aman. Karena kenapa? Terlindungi. Karena suka tidak suka. Yang namanya guru itu adalah pengganti orang tua. Di luar rumah. Ya, kita suka nggak suka. Ya, Bu, jangan main lapor-lapor. Harus tetap koordinasi yang baik. Iya kan, Allah Akbar la ilaha. Ya tentu pula kerakop, katakan kerakap. Cakep. Jangan ditangkap si burung melati. Banyak Cakep. kali kita bercakap, elok kita dengarkan dulu musik. Baik, silakan. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu, hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang, hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo 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 ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo 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 ayo. Aku generasi saat ini. Mereka bilang generasi milenial, generasi yang merdeka, kreatif, bebas berkreasi, dan meraih prestasi. Bebas bicara itu ini sambil ngopi. Tidak boleh lupa, kita bebas merdeka seperti sekarang ini karena, ya, Pancasila. Sebelum Indonesia merdeka, tahun 1934-1938, di masa pembuangannya di kota Ende, Nusa Tenggara Timur, Soekarno, dalam kesendirian, semangat perjuangan selalu menggelora di dadanya. Dia selalu duduk di bawah pohon, dekat rumah pengasingannya. Tak henti memikirkan Indonesia. Disinilah ide besar lahir tentang rumusan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila tidak lahir sendiri, melewati proses panjang, dilandasi semangat perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah perumusannya melewati 3 proses besar, sampai dinamakan Pancasila, yakni rumusan konsep Soekarno yang dibacakan pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, rumusan Panitia 9 yaitu Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI 18 Agustus 1945.
Rangkaian dokumen sejarah ini dimaknai sebagai proses kelahiran Pancasila. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila mendapat banyak tantangan di era keterbukaan informasi. Kita harus merasakan semua nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya. Karena Pancasila untuk Indonesia hari ini, esok, dan masa yang akan datang. Ya, tetap bersama kami Markombur, TVRI Sumatera Utara. Yang jelasnya kami masih bersama pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi, kami cintai. Tetap kepada tajuk mewujudkan sekolah berwawasan lingkungan dan prestasi. Tentu satu hal yang paling menjadi gelitik dan tanda tanya. Tidak saya aja tapi masyarakat. Iya. Dengan mekanisme kurikulum yang berubah-ubah terus. Tidak satu titik. Artinya kenapa? Belum selesai kurikulum ini, udah masuk kurikulum yang baru. Ini gimana Pak Burhanuddin? Ketawa Pak Burhanuddin. Langsung ketawa nih, ini Iya, menggambarkan banyak pertanyaan dan jawabannya menggelitik nih juga pasti. Memang di dunia ini seluruh negara yang maju Iya, itu dimulai dari pendidikan. betul. Di dalam pendidikan itu ada yang namanya kurikulum. Kurikulum ini adalah seperangkat data pengetahuan yang akan diberikan kepada para peserta didik atau murid kita. Lalu pertanyaan Bang Munir, kurikulum itu bertukar-tukar katanya. Kadang-kadang belum lagi selesai. Iya, belum tuntas. Belum tuntas sudah datang. Iya. Ada KBK, Merdeka, ada Pak. ini Kumer. Iya, iya. Kurikulum Merdeka. Sebenarnya secara prinsip kurikulum itu dibuat disempurnakan sebenarnya. Bukan diganti. Jadi setiap perubahan kurikulum itu berarti ada mau penyempurnaan yang akan dicapai di negara itu. Indonesia sekarang kurikulum merdeka. Iya. Kenapa muncul kurikulum merdeka? Ya ada sebagian memang mungkin kita belum merdeka dalam memberikan pembelajaran. Masih belum bebas. Iya, gitu. iya, iya. Merdeka itu kan bebas. Iya, iya, iya. Tapi jangan dimaknakan kurikulum merdeka itu jadi sebebas-bebasnya. Sebebas, ya. Enggak. Karena merdeka itu dalam artian yang sesungguhnya kemampuan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau dalam istilah sedikit keagamannya, takwa, teratur tanpa diatur. Jadi bukan salah di menterinya sebenarnya ini. Kurikulum berganti itu merupakan kebutuhan pendidikan di negara itu. Mungkin kurikulum yang dulu udah kurang bagus katanya kan. Ya. Karena perkembangan sudah terjadi. Dulu ya nggak ada handphone. IT, ya betul. Nggak ada IT. Nah, dulu patuh kali anak-anak itu. Sekarang kok bisa nggak patuh? Karena dulu mungkin belum banyak pengaruh. Belum banyak informasi. Betul. Sekarang, wah, all the information so very easy to take now. Wah, itulah kata orang Markobar itu. Iya, iya, iya. Markobar itu katanya, all the information so very easy to take. Jadi seluruh informasi yang ada di dunia ini sangat mudah, hanya segenggam mengambilnya. Jadi ini yang harus memang disaring. Kalau saya lihat kurikulum merdeka, sah-sah saja, bagus. Tetapi kita tinggal mampu nggak guru ini, kepala sekolah, memahami maknanya itu. Persoalan pendidikan sekarang selalu mengarah kepada etika. Ya kan? Kemudian akhlak. Ini kok kayak gini sih etikanya? Nggak masuk akal caranya itu gitu. Tadi saya tersentuh. Baik-baiklah orang tua kalau ada persoalan anaknya di sekolah. Janganlah terus mencak-mencak, ngelapor ke sana ke pihak yang berwajib.
Iya kan? Betul, betul Pak. Kasihan itu loh guru. Emangnya guru, saya belum ada menerima satu guru pun yang tidak mengajarkan kebaikan. Betul. Makanya yang dibilang tadi, saya senang itu. Datang ke kepala sekolah. Kenapa? Nah? Ini persoalan bullying. Banyak kali sekali bullying. Waduh, padahal zaman dulu lebih. Lebih dari situ. Saya waktu SD, mohon maaf Bu Jiji, ya, Iya Pak, baik. wajib sekali seminggu berantem. Waduh. Betul, betul. Itu ada anjurannya Pak. Sama saya. Iya, kenapa? Karena pengajaran itu kalau berdiri kawan saya ini nggak mampu dia matematika, saya mampu, pukul itu kata guru. Saya pukul 10 orang. Masuk bahasa Indonesia. Saya tetap dapat alhamdulillah pertolongan Allah. Iya. Jadi kerjaan saya selalu memukul kawan-kawan saya. Itu asli. Maka pas pulangnya di Simpang mau ke rumah saya main. Udah ditunggu. Enggak bullying itu. 5 kadang-kadang lawan saya sendirian. Nah, ini kenapa? Kenapa ya? Ya, kawan-kawan saya yang membullying saya itu udah jadi orang-orang hebat. Awalnya hanya penjaga sekolah ya kan? Jadi itu. Jaga sekolah Bang Munir ya. Iya. Ya, tapi kita akan dulu ya. Kita lanjutkan ya Bang Munir. Silakan. Jadi kurikulum itu bukan berganti Bang Munir. Tetapi disempurnakan sesuai dengan kebutuhan bangsa. Itu kira-kira. Jadi ini luar biasanya ada kata-kata yang paling sederhana, penjaga sekolah. Artinya menyadari, saya sebagai pimpinan, saya sebagai orang tua, saya sebagai perawat, saya sebagai penjaga. Betul. Nah itulah kepala sekolah. Ini Jadi luar itu biasa. maknanya ya. Jangan sampai pemirsa nih langsung blunder gitu ya. Tapi Bapak itu kepala sekolah. Kok Jadi penjaga mana yang sekolah? benar gitu ya? Yang benar-benar. Ya memang kepala sekolah fungsinya semua. Betul. Penyelamat sekolah, pengaman sekolah, penjaga sekolah, juga mengayomi seluruh isi sekolah. Nah, itu dia. Namanya leader ya, Nah, Bang itu Budi. dia. Tapi nggak bisa lepas itu. Di situ perlu tanggung jawab. Iya. Jadi suatu hal yang bahagia kita dengar Bu. Tadi kan begitu sedapnya dengar apa kata Bapak. Bahwasanya program Merdeka ini bukan berarti diberikan kemerdekaan semerdeka sesuka hati kita. Ini bagaimana menurut Ibu? Baik Pak, terima kasih. Untuk kurikulum Merdeka, ketepatan memang kita sekolah pelaksana angkatan 1. Iya. Itu yang kita lihat perubahannya Pak, gini. Cara mengajar guru itu tidak lagi sepihak. Tidak hanya guru, dulu kan gitu, duduk bagus, anaknya duduk gitu. Kalau sekarang enggak Pak, malah di situ ada asesmen awal, diagnostik. Harus kita ketahui anak ini pola belajarnya bagaimana ya. Nah, jadi kami tadi ketepatan di sekolah juga lagi tes tipin, artinya pembakatan anak. Ketika dia cuman mungkin di audio, kita paksakan mau menghafal dia nggak bisa gitu. Ya, betul. Jadi di situ dia perbedaan dengan kurikulum Merdeka dan yang lainnya. Guru itu yang harus mampu seperti yang disampaikan Bapak tadi, apakah guru kita ini mampu untuk menyerap dan implementasi di situ. Maka perlu kemampuan guru ini terus ditingkatkan dengan melalui mungkin seminar atau mungkin kegiatan-kegiatan lain. Karena perubahan Pak ya. Perubahan zaman kita dulu seperti yang sampaikan Bapak tadi dengan perubahan anak sekarang itu masalahnya sudah berbeda. Jadi kita tidak bisa paksakan anak kita seperti kita dulu ke anak kita sekarang, nggak bisa lagi ke cucu-cucu. Lalu di situ apanya? Kebebasan itu ada di Merdeka Belajar dengan arti bagaimana sih cara belajar anak ini? Nah, apakah dia visual, apakah dia dengan menghafal bisa, apakah yang lain-lain? Itu yang guru harus pahami gitu. Lalu untuk cara pembelajarannya sendiri itu ini lebih banyak dia diskusi karena memang itu tadi menuntut kemampuan anak. Setelah diskusi nanti dia akan sampaikan lagi apanya, jadi dia ada keberanian di situ Pak gitu loh. Di dalam Merdeka Belajar ini tadi ada takwanya, ada mandirinya, ada kedisiplinan dan lain sebagainya, itu ada di situ. Jadi sebenarnya sama seperti yang sampaikan Bapak, penyempurnaan. Nah, dari dulu kita bagus-bagus saja kurikulum itu. Tapi ketika dievaluasi kembali, oh ini kurang gitu ya. Oh, ini sempurnakan, yang ini kurang. Tapi itu tadi sayangnya kadang-kadang waktu tidak menjawab, itu tidak cukup ya Pak ya. Nah, lalu guru, pemerataan itu Pak kurang. Karena guru ya di Indonesia ini berapa juta gitu. Dengan waktu yang begitu singkat, jadi dibuat pemerintah lah untuk pengimbasan. Contohnya sekolah percobaan. Kami kurikulum Merdeka 3 tahun sudah, berarti kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah semuanya kumer.
Guru kami wajib dia mengimbas lagi ke sekolah yang lain karena untuk pemerintah sendiri nggak cukup waktu dan mungkin dana ya Pak ya, karena kan tergantung dana semua gitu. Jadi mengenai kurikulum merdeka Pak, memang itu yang sesuai dengan saat hari ini yang memang perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu guru, terutama kepala sekolah gitu. Seperti yang disampaikan Bapak, kepala sekolah itu pelayan loh Pak. Pelayan ya kan, melayani semua orang, semua murid, semua guru dan lain sebagainya. Jadi kalau pelayan harus tersenyum. Kalau gurunya sadis-sadis kepala sekolahnya ya guru-guru takut juga kan Pak gitu. Jadi bangunlah sekolah itu dengan ketenangan, dengan kenyamanan, dengan prestasi. Ketika kita berprestasi alhamdulillah, misalnya tadi lingkungan ya Bu ya. Lingkungan kan datang dari kita sendiri. Betul. Perangkat sekolah, mau kamar mandinya bagus, bersih dan lain sebagainya, itu pasti kerja tim. Lalu setelah itu kita dengan tidak berharap tapi dikasih penghargaan. Contoh di sekolah kita semalam masuk ramah anak Kota Medan juara 1 gitu ya. Artinya anak itu kalau sudah ke sekolah, dia merasa sekolah itu seperti taman belajar, bukan tempat hukuman gitu loh Pak. Jadi itu yang kita bentuk hari ini di kurikulum Merdeka, bahwa memang sekolah itu memang harus betul-betul nyaman untuk anak-anak, jauh dari bully gitu Pak. Mungkin itu saja. Itu harusnya Memang punya demikian. goals ya Pak Munir. Iya harus. Saya ada sepaham saya dengan Pak Burhan. Karena kenapa? Memang kami dulu sekolah itu kalau nggak begaduh namanya nggak sekolah. Karena kenapa? Memang kami cari gitu. Nggak hebat ya Nggak Pak ya. hebat. Cuman itu tadi beda gaduh kami dulu, cokol kami dulu dengan sekarang. Iya. Betul. Nah, sekarang cokolnya sampai tak tentu arah. Sikit-sikit polisi ya Pak ya. Iya, jadi itulah. Cuman saya yakin betul, macam Pak Burhan pun ya, waktu satu sekolah di Medan dia pimpin, yang juga Madrasah Aliyah Negeri 2 lah, ini prestasinya luar biasa, sampai ke mancanegara. Ini bukan tanggung, saya tahu betul gitu. Tapi aku mau tanya juga, mau buka, macam mana rahasianya ini? Wah, perlu dong dibagiin tipsnya ya. Artinya perlu kita berbagi untuk kepada sekolah-sekolah lain. Betul, Ya. betul Pak Munir. Tapi kadang-kadang, wah itu rahasiaku lah, jangan gitu Pak. Nah, Aku makanya kita nggak korek, ngasih. dikasih Iya, tahu iya. nggak nih kira-kira Karena tipsnya? kalau nggak gitu nggak bisa kita korek ini. Ya, Ilmu kan? harus berbagi ya Pak. Betul sekali, gimana Ilmu Pak? harus Silakan berbagi. Pak. Itu memang apa namanya ya, pengalaman lah Iya ya. betul. History, the last, yang udah lalu itu. Iya. Jadi saya pun heran kenapa sampai Angkatan Laut Amerika mau dia nge-ban Keman 2 model Medan. Saya nggak tahu. Ternyata setelah saya lihat, mereka telusuri apa sepak terjang yang ada di situ. Saya membuat 5 wasiat itu. Inilah untuk tips, karena kebetulan madrasah ya Bu Jiji ya. Tips untuk sukses itu. Sederhana sih. Pertama, saya bilang sama murid, jangan tinggalkan sholatmu. Yang kedua, hormati orang tuamu dan gurumu. Yang ketiga, bergaullah dengan orang-orang yang baik. Itu memang saya kembangkan. Kalau kau bergaul dengan penjual minyak wangi, kamu pasti ikut Wangi, ya. wangi. Iya, Kalau kamu bergaul dengan tukang tukang bikin parang itu ya pasti agak hitam-hitam. 3 itu. Yang keempat, kawinlah kamu. Tapi masih koma, ribut semua dengan ilmu pengetahuan. Sebenarnya di sekolah itu kan kita mau mengawinkan anak itu kepada knowledge, Iya betul betul. pengetahuan. Dan yang kelima, ini manfaatkanlah waktumu di jalan yang benar. Memang masa itu perkembangan KP di Indonesia, di Sumatera Utara khususnya di Medan belum banyak. Iya betul. Masa saya di situ. Sekarang kan KP di mana-mana. Menjadi kebanggaan di situ anak-anak itu berkumpul. Padahal ada kalanya itu ya positif, ada kalanya kurang negatif. Ya. Jadi itulah resepnya Bang Munir. Di samping saya selalu membuat komunikasi dengan orang tua per kelas. Saya nggak pala suka rame-rame gitu. Karena di dalam keramaian itu belum tentu ada kesepakatan. Betul. Tetapi kalau hanya 36 orang, 40 orang tua, kita sentuh hatinya,
kita juga terjun di dalam jiwanya, Iya. dia juga masuk ke kita. Apapun yang mau kita minta dia kasih. Alhamdulillah. Nggak ada disebut pungli pada waktu itu. Betul. Berapa miliar itu, Bu. Itu betul. Jadi itu, dekatilah dia. Biasanya kan kalau dekat, seperti saya dengan Mbak Gigi ini kan, dekat kan udah, wah Pak Burhan ini kayak gini. Iya. Jadi saya pun dengan orang tua gitu. Saya biasa kalau murid-murid itu ada 5 orang makan kerupuk, saya datang situ. Mintalah sikit, aku kepingin. Malah bukan ku bilang aku kepala sekolah, aku kepingin kali kawan. Kasihnya. Aku pun kadang-kadang bawa makanan, ayo makan kita yuk. Jadi itu tadi harus ada rasa kompak itu. Janganlah mentang-mentang kita misalnya, aku bilang aja lah kepala sekolah ya, bukan penjaga ya. Lalu nggak bisa lagi dekat dengan murid, takutlah jatuh. Saya dulu kepala min, ikut saya dengan anak itu berbaris. Yang kelas 1 dulu pertama itu saya nggak mau langsung ke kelas. 2 minggu sama saya di lapangan mereka bergaul ya. Kalau ada yang perempuan itu ada yang gurunya perempuan, yang laki-laki mohon maaf kadang-kadang mau kamar mandi saya kawani. Nah, mendekatkan ini kepada konsumen kita ini, murid, orang tua, ini yang gue ini harus dekat ini. Saya di Man Sergei baru 3 hari. Yuk Bu, kita buatlah dulu hall supaya nggak panas anak-anak ini. Kalau mau main poli, main apa, jadi mereka nggak kena hujan, nggak panas. Diperhitungkan sekian ratus juta. Aku selaku kepala sekolah seginilah mampuku, ku kasihlah 5 juta. Orang itu pun kumpul-kumpul. Akhirnya terbangun dan yang setelah dikumpul biasanya di situ banyak orang ribut. Betul. Kemana duitnya, kemana ininya? Saya nggak mau megang itu. Saya serahkan sama komite. Kerjakanlah yang baik. Alhamdulillah semua hall itu sudah di keramik, sudah enak. Apapun mau pertunjukan kayak studio udah paten dia Bang Muda. Jadi itu tadi 5. Di sana pun itu kalau di Aliyah ini saya buat setiap setiap kelas minimal 15 menit harus baca Quran di mini hall tahfizul Quran yang kita bangun. Jadi di situ selalu kedengaran itu. Kira-kira gitunya. Namanya penjaga sekolah kan harus apa sih? Iya. Mantap. Betul, Tapi Bang kalau Munir. pantun yang jelasnya kalau keratas batang kerakas. Cakep. Jangan dimakan si buah manggis. Cakep. Yang jelasnya kalau prinsip memang keras dan tegas. Tapi soal hati ternyata romantis. Baiklah, yang jelasnya tetap bersama kita di Markomur. Kita dengarkan musik yang berikut ini. Tetap bersama kami di Markomur. TVRI Sumatera Utara tentu bagian kebersamaan yang tidak bisa terpisahkan sebagai media pemersatu bangsa. Pemirsa di rumah, banyak hal yang perlu kita tanyakan kembali. Tentu tetap kami berharap bersama untuk kita berinteraktif ke 0811 6100 386. Kita nantikan bersama dari pemirsa, silakan tanya. Jangan bertanya kepada yang tidak cerdas, tentu kita akan gagal paham. Tapi tanyakan pada yang memang bidangnya bisa menjawab. Kita tidak akan gagal paham, yang dapat kepastian bukan hoax yang terjadi. Itu dia. Betul sekali. Silakan Gigi. Iya, baik Bang Munir. Tadi kita masih, saya sempat tertarik dengan kurikulum Merdeka Belajar ini ya Bang Munir. Nah, untuk kita lihat pendidikannya semakin maju dan tentunya banyak sekali goals-goals, salah satunya yang menjadi topik kita hari ini ya. Ini alamatnya saya alamatkan kepada Bu Fauzia ini terkait hal ini. Mewujudkan sekolah berwawasan lingkungan dan berprestasi. Apakah ini sangat smooth untuk diwujudkan dalam kurikulum Merdeka Belajar seperti ini, Bu? Seperti apa? Apa mungkin ada kendala-kendala yang terjadi atau seperti apa nih, Bu? Silahkan. Oke. Terima kasih. Di dalam kurikulum Merdeka, poin pertamanya adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kembali memang semuanya itu pada dasarnya adalah iman.
Lalu untuk ini semua tercapai misalnya prestasi, ketika anak itu sudah punya iman dan takwa tadi, belajar dengan baik dan sebagainya, prestasi pasti nyusul. Seperti kata pepatah, proses tidak mengkhianati hasil kan gitu. Jadi di sekolah kita sendiri kita sampaikan kemarin, kami buat itu di kelas 6. Kelas 6 itu wajib hafal juz 30 untuk dia bisa ikut ujian terakhir. Untuk Kristen kita sampaikan ke gurunya karena kita nggak paham ya Bu ya, apa yang dia harus pahami di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu lalu yang ujian kami di kelas 6 itu juz 30 tapis Qur'annya dan sholat jenazah. Itu yang kita harapkan. Untuk lingkungan itu sendiri alhamdulillah sekolah kita adiwiyata nasional, karena memang prosesnya itu Bu, ketika kita sebagai kepala sekolah banyak tuntutan pekerjaan, bekerja ikhlas dan bekerja cerdas, ya kan, harus ikhlas seperti Bapak bilang tadi. Kita nggak melihat waktu, mau berapa waktu pun kalau memang dibutuhkan di sekolah, malah kadang-kadang perlu nginap, ya udah nginap aja gitu, karena ada sesuatu hal mungkin yang harus kita selesaikan. Jadi ketika tadi kita buat, kepala sekolah harus memang jadi contoh teladan ya, lalu buat tim yang bagus di sekolah itu, bagilah dia sesuai dengan kemampuan yang ada pada guru kita, karena kenyataannya Bu, semua yang terlahir itu pasti beda-beda karakternya. Lalu sebagai kepala sekolah ini akan ada asesmen awal kita kepada guru. Oh ini letaknya di sini, oh ini di sini, di sini. Ketika kita tempatkan dia sesuai dengan yang ada, itu alhamdulillah berjalan. Karena pekerjaan yang paling kita senangi apabila kita bekerja sesuai dengan bakat dan hobi. Nah gitu. Seolah-olah pekerjaan itu jadi refreshing, jadi dia nggak suntuk gitu. Jadi itu yang kita buat, timnya ada tim misalnya untuk sampah bagaimana. Jadi itu tadi kebiasaan paginya. Tuhan melihat malaikat mencatat, Krispi ada kunci kesuksesan, keramahan mengalahkan segalanya, karena dengan wajah-wajah yang ramah kami di depan dibuat itu Bu, S5. Nah, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Begitu masuk ke pintu gerbang, wajib semua warga sekolah tersenyum. Wajib, itu wajib karena memang itu tuntutan daripada pekerjaan kita di sana gitu, SOP-nya. Jadi setelah kita buat itu kerjasama dengan orang tua, alhamdulillah itu setiap hari Senin insya Allah kita akan bagi hadiah dengan anak-anak. Pemenangnya tadi Jumat, Sabtu, Minggu, ada tim kita itu Minggu pun anak-anak dibawa Bu. Jadi itu ada olimpiade matematika, ada mewarnai, ada tapis Quran dan lain sebagainya. Alhamdulillahnya yang kita semalam salut di SD Percobaan itu waktu Pak Ijek ya bikin perlombaan waktu ayah bapak yang meninggal, itu anak kita juara 1 kelas 1 juz 30 itu dapat hadiah 17 juta. Itu luar biasa kita pikir dengan posisi hari ini ya Pak ya. Jadi memang karakter itu sendiri yang paling penting, yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Kenapa guru masih dipakai sampai hari ini? Karena memang karakter itu tidak bisa diajarkan, harus dicontohkan gitu Bapak Ibu ya. Kalau ilmu itu banyak di mana-mana sekarang Mbah Google yang paling pinter dari kita semuanya, apapun ditanya pasti Mbah Google-nya bisa kan Pak. Betul. Tapi karakter itu nggak bisa. Maka contohlah sebagai kepala sekolah harus jadi contoh, sebagai guru juga harus jadi contoh dengan anak-anaknya. Jadi saya punya prinsip satu gini Bu. Sekolah adalah kepala sekolah, kelas adalah guru. Kenapa saya sampaikan begitu? Ketika kelas kita misalnya kelas 1A, 1B, 1C, 1D, karena ketepatan di sekolah kita sekolah gemuk, 4 kelas per tingkatan. Jadi itu kita lihat ada perbedaan. Ternyata karakter guru yang satu dengan yang lain itu berbeda, maka anaknya akan mengikut. Jadi guru itu harus teladan, harus memang bisa menunjukkan mana yang terbaik. Tapi itu paling penting adalah kepala sekolah dulu Bu. Kalau kita udah komitmen kepala sekolah, kita harus bersiap untuk melayani guru, melayani siswa, orang tua dan lain sebagainya. Emosi jauh disimpan dulu Pak, nggak boleh emosi apalagi sama guru. Kalaupun guru kita salah, itu nggak boleh dimarahin depan orang, kan harus begitu ya Bu ya. Kita panggil, lalu kita tanya apa masalahnya. Jadi itu tadi, teamwork yang dibuat di sekolah itu harus memang merata dan sesuai dengan kemampuan dia. Jadi kita punya komitmen, punya kerjasama dengan orang tua, insya Allah pasti berjalan. Jadi kita nggak memaksa piala, tapi piala datang sendiri, insya Allah gitu. Tidak memaksa piala, tapi Jadi luar piala biasa. datang sendiri. Insya Allah iya Pak. Iya. Kita harus menahan emosi, sampingkan Harus Pak, marah. iya pasti. Entah apa cepat kali aku tua. Kalau nggak aku ambil aja mama mertua aku. Aduh. Ih, paling enak nggak marah-marah. Iya. Kan? Adem Tapi gitu ya, alhamdulillah Bu, model. adem, sejuk. Tapi luar biasa inilah pemahaman yang cerdas. Artinya segala sesuatu yang dapat kita kupas tuntas. Tentu dari prestasi Bunda udah jelas kita ketahui. Bagaimana pula prestasi. Sebenarnya kalau mau aku ketahui pun udah tahu aku, cuman orang lain kan belum tahu. Iya. Orang lain kan belum tahu. Tahu lah dulu. Perlu kita tanya prestasinya luar biasanya selama memimpin
Serdang Bedagai prestasi apa yang luar biasa? Mau tahu? Silakan ini, Korek Pak. terus. saudara, ya. Tuntas. Kebetulan saya jalan 2 tahun lah Bang Alhamdulillah, Munir di iya betul. Man Sergei. Prestasinya sih kalau selama saya itu saya nggak menghitung pasti, tapi ada kalau dari bentuk prestasi selalu ada piagam, ada Iya, apa betul. namanya Piala. itu piala itu sampai ada yang 1,5 meter. Kalau saya melihat prestasi mereka luar biasa. Cuma saya selalu tanamkan prestasi itu sebenarnya adalah 2 hal. Itu yang dibilang ibu kita tadi, kemampuan religiusnya itu sama knowledge. Kalau knowledge itu bisa datangnya dari ekstrakurikuler, kokurikuler, dan intrakurikuler. Kan yang di dalam sekolah itu yang 3 ininya yang diajarkan. Intrakurikuler itulah yang di dalam kelas. Betul. Kokurikuler itu kekhususan. Kekhususan, ya. Misalnya jago bahasa Inggris, jago bahasa apa, jago matematika. Ekstrakurikuler adalah pertandingan, nasib, segala macam. Saya lihat mereka semua ada. Bahkan saya sekarang memikirkan lemarinya, karena lemari yang saya dapatkan situ udah penuh. Jadi mau membuat lemari yang agak besar lah biar cantik. Itu. Tapi saya tadi tertarik kalau di dalam Markomburi ini ada istilah a view of school in a face of principle. Nah, kira-kira itulah bahasa Mandailingnya. Allah, awak jadi ikut Allah jadi. Ya. Jadi Karena Mandeling ya. wajah sekolah itu ada pada wajah kepala sekolahnya. Betul. Jadi kalau kepala sekolahnya selalu itu kan tegang, senyum itu saya paling senang. Di dalam survei saya ada sekitar 5.000 yang menulis tentang diri saya, 5.000 orang tulisan asli. Hampir 90% Bapak murah senyum katanya. Dari tadi pun aku senyum melihat suasananya, apalagi lihat Bang Munir dengan apanya ya kocaknya gitu, kita senyum. Kalau ibu kita ini udah nggak diragukan lagi. Sudah sangat baik. Jadi mengerucut kepada lingkungan itu penataan. Tapi lingkungan itu bukan sekedar tumbuhan. Kebersihan itu paling utama. Nah, kemudian kalau prestasi itulah tadi, ada prestasi keagamaan dan ada prestasi pengetahuan gitu. Itu harus dirangkum. Terakhir saya tanya beberapa orang tua, apa sih yang ibu bapak inginkan dari anak ini kalau udah tamat dari sini? Enggak banyak kok. Bisa dia nanti menyolatkan saya kalau saya meninggal, Pak. Bisa dia membacakan ayat suci Al-Quran. Kemudian dia tidak tinggal sholatnya, itulah wasiat tadi, dia sopan lah. Makanya saya bilang, wahai putri, jangan kamu menjadi gadis murahan. Nah, kira-kira itu. Jadi prestasi itu nggak bisa saya uraikan satu persatu karena di sana semua nggak disuruh tadi dibawa ke sini. Berat juga ya Pak ya. Allah, inilah luar biasanya. Ya Bang Munir. Ya artinya apapun itu yang kita buat, tak ubah kata pantun yang satu ini. Ya. Apa tuh Bang Munir? Biarlah kita bertanam bulu, Cakep, tapi kita tetap bertanam padi. cakep, Biarlah orang menganggap kita musuh, cakep. tapi yang kita tanamkan tetap namanya budi. Iya, luar biasa. Alhamdulillah Ya. pemirsa TVRI di rumah yang kami cintai dan kami sayangan, yang jelasnya tulah batang ditulah, jangan ditulah batang jati. Berpisah kita boleh berpisah, tapi tak berpisah di dalam hati. Saya Haji Munir Nasution Sarjana Hukum dan rekan saya. Saya Ziva Zahrias mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan juga kami ucapkan terima kasih juga kepada kedua narasumber yang sudah berhadir. Terima kasih ilmunya, terima kasih sudah sharing-sharing bersama dengan kami pasti di Markombur. Dan tentunya kami juga mengajak Anda pemirsa untuk tetap stay tune di TVRI Sumatera Utara, tentunya juga di Markombur ya, setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis jam 3 sore. Dan akhir kata saya Ziva Zahrias pamit undur diri bersama dengan Mbak Munir. Dan untuk menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, terimalah persembahan lagu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.